Kita kembali lagi ke Swallowed Star. Di bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang sempat kesusahan buat naikin levelnya ke Immortal gara-gara klon Yohai yang punya penampungan kekuatan dewa yang terlalu besar. Namun setelah menjelajahi alam semesta, pada akhirnya Luo Feng mendapatkan metodenya sendiri untuk bisa menembus level tersebut. Setelah Luo Feng mencapai level Immortal, dia juga menerima ajakan Fei Jing yang ngajakin duel hidup dan mati. Buat Luo Feng, duel tersebut juga akan menjadi pembuktian bahwa dia memang sudah pantas untuk tinggal di puncak gunung Pulau Guntur di perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng kini telah tiba di lokasi yang ditentukan oleh Fei Jing untuk melangsungkan duel mereka di alam semesta yang tak diketahui yang dipenuhi oleh banyak asteroid mengambang sebagai pijakan. Pertarungan tersebut akan disiarkan melalui seluruh jaringan alam semesta secara live. Menurut Fei Jing yang rasa masih di atas angin, sebentar lagi seluruh alam semesta akan melihat betapa menyedihkannya kematian Luo Feng. Ras asing yang nonton baku hantam live tersebut sangat menginginkan kematian Luo Feng. Sementara di pihak aliansi manusia, Raja Tujuh Pedang terlihat sangat tegang. Sementara guru monyet kayaknya dia sangat percaya sama kemampuan muridnya. Lord Primal Chaos City sama Lord Tianlang serta orang-orang penting dari berbagai ras juga nonton dari tempat mereka masing-masing. Luo Feng taunting balik, ngomong kalau dia tuh sering lihat orang yang tergesa-gesa, tapi dia belum pernah lihat orang yang sangat tergesa-gesa kepengen malu-maluin dirinya sendiri di hadapan seluruh alam semesta. Setelah mendengar betapa sombongnya Bang Condet, Fei Jing kemudian menunjukkan kekuatan petir ungunya yang begitu dia bangga-banggain. Gak mau kalah, Luo Feng juga lepasin energi pilar emas yang terbentuk dari kekuatan dewanya. Cukup membuat Fei Jing terkejut, padahal tubuh ilahi Luo Feng jauh di bawahnya. Tapi setelah dilepaskan, ledakan kekuatan Luo Feng malah jadi setara sama dia, yang sangat bangga sebagai makhluk spesial. Di sini Fei Jing baru tahu kalau Luo Feng telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Melakukan serangan perdana, Luo Feng melemparkan sebuah Sealing Star yang kemudian berubah menjadi lubang hitam dengan daya hisap cukup kuat. Fei Jing sebelum terhisap ke dalamnya mengaktifkan Zira Kejut Emas untuk sedikit meredam damage. Dan pas dia masuk ke dalam lubang hitam itu, di dalamnya dia melepaskan jurus 4 lengan pemakan ruang, membuatnya berhasil terbebaskan. Hanya saja itu cuma satu dari sekian banyaknya lubang hitam yang bisa Luo Feng bikin pakai Sealing Star. Harta yang cukup mantap, kata Fei Jing yang juga nunjukin teknik rahasia bakat terbaru yang sudah dia kuasai, bayangan serigala penghancur. Bayangan serigala hitam dengan garis kemerahan bergerak cepat ke arah target sambil menyelimuti tubuh Fei Jing. Tapi pas udah ada di depan Bang MC ngeluarin lagi beberapa lubang hitam, lalu mengaturnya agar saling bertubrukan di tengah-tengah posisi musuh. Dan boom, terjadi ledakan yang cukup besar. Fei Jing yang terhempaskan karenanya memulai kembali serangan lanjutan, tapi bagi Luo Feng itu sudah telat. Gak ada lagi kesempatan buat musuh untuk melakukan serangan balik. Sealing Star yang pada mengambang di angkasa mulai membentuk tubuh dewa binatang, menjadi pertanda kalau Luo Feng akan segera melepaskan diagram 10.000 bintang di jurus keduanya. Serangan yang membentuk warna pelangi itu pun menembus tubuh Fei Jing dengan telak, menyebabkan tubuh ilahinya terkikis sebesar 6%. Damage-nya cukup besar, terlebih dia sendiri lagi pakai harta Zira Agung yang cukup dia bangga-banggain. Coba menghindari setiap ledakan dari lubang hitam, tapi itu tak berguna. Manifestasi tubuh dewa binatang yang ukurannya sangat besar langsung datang menerjang dengan jangkauan serangannya yang sangat luas, bikin Fei Jing dihajar bolak-balik cuma dengan ekor dan cakarnya saja. Padahal Fei Jing juga sudah melakukan persiapan yang cukup matang sebelum melangsungkan duelnya dengan Luo Feng. Namun faktanya itu sama sekali nggak cukup di hadapan Luo Feng yang sekarang. Luo Feng yang telah mencapai level Immortal, Fei Jing sama sekali tak bisa memberikan perlawanan balik. Menyaksikan pertarungan sepihak yang sedang berlangsung, ras manusia yang menyaksikannya memberikan sorakan kepada Luo Feng. Raja Fei Jing sama sekali bukan tandingan beliau. Menurut Raja Tujuh Pedang, Fei Jing sebentar lagi bakalan segera tamat. Guru monyet sangat bangga sama muridnya.
Sementara ras asing yang berharap agar Luo Feng mati mulai bete dan ninggalin acara baku hantam live tersebut. Pertarungan yang sama sekali gak seru bagi mereka gara-gara Fei Jing dihajar habis-habisan kayak gitu. Sementara Blood River King yang menggunakan kekuatan sebesar itu masih belum menunjukkan tanda-tanda pengurangan kekuatan, seakan seperti dia memiliki stamina yang tak terbatas. Tapi ada sesuatu yang aneh, acara live tersebut tahu-tahu malah hilang sinyal, bikin para penonton jadi nggak bisa ngelihat hasil akhirnya. Ya meskipun begitu, mereka tahu siapa yang bakalan menjadi pemenang pada akhirnya. Baku hantam masih berlanjut dengan Luo Feng yang sama sekali nggak ngasih sedikit pun celah buat musuh untuk melakukan serangan balik. Fei Jing terus dicabik-cabik di angkasa tanpa henti-hentinya, dilempar ke sana kemari, bahkan sampai membelah tubuhnya jadi dua, meskipun bisa tersambung lagi sih. Pada titik ini Fei Jing menyadari jika lawannya juga membawa sebuah klon yang tak biasa bersamanya. Klon yang memiliki penampungan kekuatan dewa yang sangat besar. Sadar nggak bisa ngalahin Luo Feng, Fei Jing coba buat kabur. Tapi hal itu juga tak memungkinkan. Sebelum pergi jauh, dia akan lebih dulu diterjang sama Sealing Star yang dilepaskan Luo Feng dari kejauhan. Secara bertahap, tubuh dewa Fei Jing terkikis dengan tiap serangan Bang MC yang menguranginya sebanyak 6% di tiap serangannya. 51%, 45%, 39%. Dan pada akhirnya karena udah nggak bisa melarikan diri lagi dan nggak ada pilihan lain, Fei Jing pun memilih untuk meledakkan diri. Itu lebih baik daripada dia terbunuh sampai jatuh ke dalam tidur panjang tapi sama sekali nggak melakukan perlawanan. Ledakan yang tercipta dari Immortal sepertinya cukup besar, tapi itu nggak cukup buat menjatuhkan Luo Feng yang punya pertahanan super sayap Siwu. Luo Feng Kun keluar sebagai pemenangnya. Seusai pertarungan, muncul robekan dimensi tak jauh dari sana, menghadirkan sebuah entitas yang sangat kuat. Luo Feng kenal kalau sosok tersebut adalah Yang Mulia Pei Feng, penguasa utama dari Aliansi Perbatasan Utara, salah satu calon Jenderal Dewa. Walaupun tingkatannya masih sedikit lebih lemah dari Jenderal Dewa sejati, namun dia tetap makhluk yang telah mencapai level Universe Master. Saat itu Luo Feng langsung angkut harta milik Fei Jing yang udah mati. Tapi Pei Feng yang gak membiarkannya mendekat dan nyuruh Luo Feng jangan pergi dulu. Berkata meskipun Fei Jing sudah mati, namun harta agungnya adalah milik Aliansi Perbatasan Utara dan Luo Feng gak boleh membawanya pergi. Kocak nih alien, kata Luo Feng yang nyiapin diri buat pergi menjauh. Mestinya karena Luo Feng ngebabat Fei Jing pakai tangannya sendiri, harta miliknya auto jadi buat Luo Feng dong. Kalaupun Luo Feng yang mati dalam duel sebelumnya, Aliansi Perbatasan Utara juga nggak bakalan ngasih harta Luo Feng balik buat ras manusia juga kan? Memang kocak nih alien, kata Luo Feng yang nyuruh ambil aja sendiri harta karunnya kalau lo bisa. Sambil ngejar-ngejar Luo Feng, Pei Feng bilang kalau si Blood River King ini terlalu serakah dan udah bikin dia murka. Nunjukin kekuatannya, Pei Feng ledakin planet dan bintang-bintang di sekitar sebelum akhirnya dia melepaskan sebuah laser jarak jauh tipe serangan jiwa. Jiwa Luo Feng hampir keluar dari tubuhnya pas kena teknik serangan jiwa yang dilepasin sama seorang Universe Master tersebut. Serangan jiwa itu jauh melampaui Raja Fei Jing dan benar-benar tidak ada tempat untuk bisa menghindarinya dan memaksa Luo Feng untuk menahannya secara langsung. Serangannya kuat sih, tapi Pei Feng gak nyangka Luo Feng bisa menahannya dan lanjut melakukan pelarian. Yang bikin musuh tambah kesel pas Luo Feng ngomong, ternyata cuma segitu doang kekuatan lu. Sambil dia senyum ngocol, bakar tubuh dewa dan menambah kecepatan terbangnya. Karena serangan jiwa nggak bisa menghentikan pergerakan Luo Feng, kemudian Pei Feng yang tambah serius aktifin domain waktu yang tingkatannya jauh lebih tinggi dari domain elemen emas, elemen kayu, elemen air, elemen api, elemen petir, listrik, dan cahaya. Bersama dengan itu Pei Feng juga nyiapin serangan angin pelebur. Bola-bola pusaran angin pun dibuat lalu dilepaskan kepada Luo Feng dari berbagai arah. Coba menghindari serangan yang datang, ada satu bola angin yang moles kena tubuh Luo Feng. Padahal cuman moles sedikit, tapi bisa ngikis tubuh dewa sebanyak 60%, membuktikan jika bola angin itu sangat kuat dan bisa bikin Luo Feng lenyap kalau kena serangan secara telak. Yah, namanya juga udah level Universe Master ya. Orang-orang kayak Luo Feng mah belum mendekat aja udah hampir mati. Kalau nggak ada klon yang memasuk kekuatan dewa buat Luo Feng, maka habislah.
Meskipun sudah menggunakan angin pelebur, namun Pei Feng masih belum bisa menjatuhkan Luo Feng yang bisa selalu memulihkan kekuatan dewanya. Pei Feng sadar itu terjadi pasti karena ada klon tak biasa yang juga dibawa sama Luo Feng. Menurut Pei Feng itu juga kabar bagus. Kalau dia bisa musnahin Luo Feng di sini, maka dia juga bisa sekalian musnahin klonnya sampai tak tersisa. Musuh melepaskan lubang angin yang mengeluarkan pusaran hitam seperti tentakel tertuju ke arah Luo Feng. Luo Feng merasa situasi semakin jadi gawat. Dia sadar kalau yang dilepaskan sama Pei Feng pasti merupakan teknik pamungkas yang biasanya dia gunakan dalam pertarungan antar Universe Master. Jika sampai tertangkap dan terseret ke dalam angin tersebut, Luo Feng sangat yakin tubuhnya bakalan langsung lenyap. Dihadapkan pada situasi sulit, Luo Feng mulai kebingungan. Di bawah hukum waktu musuh, dia sama sekali nggak bisa kabur, sekalipun dia pakai kapal galaksinya. Kalau kayak gini terus sih, ujung-ujungnya harta Luo Feng juga yang bakalan jatuh ke tangan musuh. Dan klon Mosang gak punya kesempatan buat narik tubuh manusia Luo Feng kembali ke cincin dunia. Hanya ada satu cara yang terpikirkan, dan itu membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. Pei Feng percaya bahwa jurusnya akan membawa Luo Feng pada kematian. Sebab itu jurus yang bahkan Universe Venerable yang punya zirah harta agung sekalipun belum tentu bisa bertahan dari satu cabikan. Luo Feng ngeluarin perisai Dewa Binatang sebelum akhirnya menggunakan tubuh klon Youhai untuk meninju serangan musuh, bikin tangannya hancur walaupun bisa tumbuh lagi guys, sementara teknik musuh berhasil diredam. Menahan satu serangan musuh menghabiskan 9% tubuh dewa klon Youhai, angka yang sangat besar. Mengingat klon Youhai Luo Feng 1 itu punya penampungan kekuatan dewa yang sangat luas. Memang ngeri Universe Master ini. Makanya untuk bisa kabur sementara tubuh manusia Luo Feng pergi menjauh, klon Youhai di sini akan mengorbankan dirinya. Pei Feng yang jengkel berkata, sekalipun memiliki tubuh dewa yang sangat kuat, bukan berarti si Blood River King itu nggak bisa dikalahin. Makanya di sini Pei Feng akan membuktikan bahwa di hadapan kesenjangan kekuatan, tubuh ilahi sebesar apapun tidak ada gunanya. Sayangnya dia nggak tahu niatan Luo Feng yang sebenarnya. Dia nurunin klonnya bukan buat bertarung, tapi nggak pakai basa-basi langsung Bang MC ledakin. Ketika ledakan besar itu membenamkan tubuh musuh di dalamnya, Luo Feng rasa kesel gara-gara musuh yang terlalu kuat. Padahal dia baru saja ledakin tubuh dewa berukuran lebih dari 9.000 km, tapi cuman bisa memberikan luka 20% buat musuhnya. Kalau selanjutnya ketangkep musuh, maka Luo Feng bakalan benar-benar mokat. Pei Feng yang tubuhnya kembali terbentuk ulang langsung marah-marah sambil lepasin kekuatan yang tekanannya lebih kuat dari sebelumnya. Tapi tekanan itu bisa dihalau oleh seseorang yang datang untuk memberikan bantuan buat Luo Feng. Dia adalah Yang Mulia Jiu Feng, 7 bintang penguasa dari aliansi manusia yang juga merupakan calon jenderal dewa. Melihatnya datang ke sana, Luo Feng jadi bisa bernafas dengan lega. Pei Feng saat itu mengakui kalau Blood River King sangat tangguh. Padahal punya tubuh dewa yang sangat kuat, tapi langsung diledakin tanpa pikir panjang. Itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Be aja ah, kata Luo Feng. Yang Mulia Jiu Feng ngomong kalau Pei Feng itu bukan tandingannya sejak awal. Dan sekarang dia juga sudah terluka karena Bang MC. Kalau Pei Feng gak pergi sesegera mungkin, dia pasti bakalan ciloko. Terlebih, Jiu Feng juga membawa orang-orang kuat lain dari klannya yang akan segera tiba. Dan ya, pada akhirnya Pei Feng milih buat pergi dari sana daripada harus lanjut baku hantam yang akan membuatnya mendapatkan kerugian semakin besar. Setelah pertarungan itu, kita beralih ke Pulau Guntur di dalam rumah Luo Feng yang lagi pada pesta minum. Anggota perusahaan virtual sekarang jadi hormat sama Luo Feng yang udah buktiin kemampuan dan kelayakannya untuk tinggal di sana. Tak lama kemudian gurunya pun datang dan orang-orang langsung membiarkan Luo Feng berduaan sama gurunya dengan langsung pamit dan pergi dari ruangan. Luo Feng bawa sebotol arak besar mewah dan lanjut minum-minum di bawah pohon Sakurado. Guru Zan yang sebelumnya sangat terpukau pas Luo Feng baku hantam lawan Fei Jing. Dan sekarang, para Universe Venerable yang sebelumnya tidak puas sama kehadiran Luo Feng di Pulau Guntur langsung pada melongo dibuatnya. Dan mereka satu persatu minta Zhen Yan buat nyampein permintaan maaf secara langsung buat Luo Feng. Beberapa hari terakhir juga banyak orang yang datang ke kediaman Luo Feng di Pulau Guntur buat ngucapin selamat. Dan sekarang kayaknya bakalan ada lagi yang datang nih. Dan yang datang kali ini adalah Gu Yi, senior Luo Feng yang juga muridnya Lord Kota Kekacauan.
Dia datang ngasih selamat dan langsung minum-minum di sana. Selain memberikan selamat, Guyi juga membawa kabar terkait proposal pendaftaran Luo Feng dan gurunya buat ikut serta di konferensi agung yang telah disetujuin setelah dilakukan pemungutan suara. Dengan begitu, maka selanjutnya Luo Feng dan gurunya bisa datang ke konferensi agung, dan itu cukup membanggakan. Katanya konferensi agung ini sangat jarang mengadakan pertemuan, mungkin cuma sekali dalam ribuan tahun atau puluhan ribu tahun, dan setiap kali digelar pasti terkait dengan urusan besar yang menyangkut nasib ras manusia. Yang Guyi tahu, akan ada satu pertemuan lagi yang digelar dalam waktu dekat, yang tentunya akan membahas sesuatu yang sangat penting. Meskipun belum tahu apa itu, tapi Guyi memiliki sebuah dugaan di dalam pikirannya. Lalu apakah itu? Untuk mengetahuinya silahkan tunggu dan saksikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih dari kami karena kalian sudah mau nonton sampai menit terakhir, dan bye.